informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali per hari ini Kamis 14 Oktober 2021 resmi dibuka kembali untuk melayani penerbangan internasional. Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 pun juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 20 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi coronavirus. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan dari Tribun Bali, Zainal Nur Arifin yang akan menyampaikan laporannya. Halo, rekan Zainal. Ya, terima kasih. Selamat sore rekan Dea di studio. Dapat dilaporkan di sini. Anda, dapat dilaporkan di sini bahwa saat ini saya sedang berada di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, di mana saat ini tengah berlangsung konferensi pers dari Gubernur Bali dan stakeholder bandara untuk mengumumkan mengenai perkembangan situasi pasca pembukaan penerbangan internasional hari ini. Ya, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali setelah dibuka kembali untuk penerbangan internasional? Memang secara resmi sudah dibuka untuk penerbangan internasional mulai hari ini, namun tetapi belum ada maskapai atau airline yang terbang ke Bali maupun sebaliknya, sehingga di Terminal Internasional sendiri pun hanya standby sejumlah petugas dari Angkasa Pura dan lainnya. Seperti itu. Zainal, lalu terkait regulasi pengajuan slot time penerbangan dan butuh berapa waktu lamanya hingga mendapatkan approval jadwal terbang? Ya, kalau untuk regulasi terkait slot time sendiri, didapatkan informasi bahwa maskapai harus mengajukan terlebih dahulu ke Kementerian Perhubungan, kemudian ke Angkasa Pura 1, lalu ke Indonesian Airport Slot Management atau IASM, baru setelah itu semua disetujui, baru maskapai tersebut dapat melakukan penerbangan, seperti itu. Baik. Dan kurun waktu yang dibutuhkan satu maskapai untuk mengajukan approval sendiri kurang lebih 7 sampai 14 hari, sehingga didapatkan informasi bahwa kurang lebih baru akan datang penerbangan internasional di pekan depan. Jadi untuk 1 minggu sekarang ini belum ada dipastikan penerbangan internasional yang datang ke Bali maupun terbang dari Bali keluar Bali, seperti itu. Ya, baik. Tribuners, tadi juga rekan kami Zainal sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Taufan Yudhistira selaku Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, update terakhir merupakan telah keluarnya surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional yang menyatakan bahwa Bali itu sudah menjadi pintu masuk WNA ke Indonesia. Bandara Gusti Ngurah Rai Bali itu termasuk salah satu pintu masuk. Tetapi memang hingga saat ini memang belum ada penerbangan, belum ada regulasi yang terkait yang mengatur penerbangan internasional belum ada. Seperti itu update terakhir. Slotnya juga belum ada yang mengajukan slot, ya? Betul, sampai dengan saat ini belum ada yang mengajukan slot. Kembali lagi, kemungkinan teman-teman maskapai ini masih menunggu regulasi terkait penerbangan internasional tersebut. Itu dari Kemenhub? Ya, dari Kemenhub, karena SE terakhir Kementerian Perhubungan adalah yang bisa melakukan penerbangan internasional baru 2. Yang satu adalah Bandara Soekarno-Hatta, kemudian yang kedua adalah Bandara Samratulangi Manado. Dengan belum adanya Kemenhub itu, kalau saya dibilang tanggal 14 ini belum jadi pembukaan untuk penerbangan internasional. Sebenarnya pembukaan kami sudah kan, karena sudah secara regulasi dari Satgas, kami sudah Bandara Gusti Ngurah Rai itu sudah
menjadi pintu masuk. Jadi sudah menjadi istilahnya sudah open border ya sudah. Kita beralih ke DKI Jakarta. Menjelang periode 4 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, satu persatu proyek infrastruktur konektivitas di Jakarta sudah dikerjakan. Salah satu proyek infrastruktur yang menelan anggaran cukup banyak adalah pembangunan underpass Senen Extension di kawasan Senen, Jakarta Pusat dengan total anggaran 121,1 miliar rupiah. Proyek ini mulai dibangun sejak Januari 2020 lalu dan mulai diuji cobakan pada November 2020. 1 tahun mulai dioperasikan, lantas seperti apa nasibnya kini? Dan terkait hal ini, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Pebi Adeliana yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Pebi. Halo rekan Dea. Pebi, bisa Anda informasikan seperti apa informasi yang sudah Anda dapatkan? Baik ya, satu persatu proyek infrastruktur konektivitas di Jakarta memang sudah dikerjakan di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, salah satu yang sempat menjadi sorotan adalah penataan kawasan Senen yang dilakukan pada awal tahun 2020 lalu dengan dibangunnya underpass Senen Extension dengan total anggaran 121,1 miliar rupiah. Nah, pengerjaan proyek underpass ini dilakukan melalui Dinas Bina Marga mulai dari Januari 2020 yang memang lokasinya sendiri ada di Simpang Senen menuju ke Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Nah, pembangunan underpass ini memang ditujukan untuk mengurai kemacetan di sekitar lokasi serta mendukung kawasan Senen sebagai kawasan TOD atau Transit Oriented Development, begitu dia. Nah, selain itu pembangunan ini juga sekaligus untuk mendukung pergerakan bus Transjakarta yang memang melintasi rute tersebut dan mendukung Kementerian Perhubungan dalam menutup perlintasan kereta api dari arah Cempaka Putih ke arah Simpang Senen. Nah, mengutip data dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta saat awal pembangunan, memang dibuatnya underpass ini sekaligus untuk mengakomodasi pejalan kaki dengan dibangunnya JPO kekinian yang bisa menyeberang dari satu sisi ke sisi lainnya dengan aman, begitu deh ya. Ya, baik. Lalu bisa Anda gambarkan seperti apa fasilitas di sana, mengingat underpass ini ya menelan cukup banyak biaya yang hingga ratusan juta rupiah tadi. Oke, baik. Bisa saya sampaikan bahwa underpass ini dibangun dengan menelan biaya 121,1 miliar rupiah, begitu dia. Nah, kalau kita kembali tentang fasilitas underpass Senen Extension yang dibangun pada 2020 ini, memang underpass ini dibangun sepanjang total 675 meter dengan konsep tropis estetik, begitu. Di mana underpass tersebut dibuat asri dengan adanya aksen pot bunga atau planter box warna-warni dengan dinding penutup yang dibuat dari ACP motif Betawi, begitu. Nah, konstruksi utamanya underpass ini juga dibuat dengan scan pile dan di bawah kolong lintas bawahnya itu dibuat tata cahaya yang artistik dengan pemasangan lampu yang dapat berubah warna, begitu. Nah, kalau kita bicara dengan kondisinya sendiri, memang saat ini kondisinya tersebut masih berfungsi dengan cukup baik. Namun memang untuk pencahayaannya sendiri saya masih belum bisa pastikan karena saat saya melakukan liputan masih dalam kondisi siang hari dan belum terlihat cahaya lampu yang menyala, begitu deh. Nah, pembangunan ini juga sekaligus dilakukan dengan dibangunnya jembatan penyeberangan orang yang berdesain artistik, begitu. Selain dibuat modern, JPO ini juga dibuat ramah disabilitas dan dilengkapi dengan fasilitas berupa CCTV dan juga lift di dalamnya. Nah, untuk JPO yang ada di kawasan Pasar Senen ini dibuat modern dengan corak tut piano, begitu. Nah, sementara untuk JPO Atrium dibuat dengan corak Betawi. Nah, saat saya melakukan liputan hari ini deh ya, kita menelisik lagi nih seperti apa sih nasibnya di 1 tahun beroperasinya kawasan Senen usai ditata ulang ini. Memang untuk JPO tersebut keduanya juga sama-sama masih berfungsi dengan
baik begitu, di mana untuk JPO Pasar Senen masih memiliki fasilitas yang cukup baik seperti lift yang masih berfungsi serta AC begitu pada bagian dalam lift yang masih berfungsi cukup baik. Namun untuk JPO di atrium tadi saya juga sudah melihat bahwa kondisi liftnya tidak bisa digunakan begitu deh ya. Ya, lalu setelah hampir 1 tahun ini ya underpass ini sudah dioperasikan, apakah ini menurut pantauan Anda sudah cukup efektif menangani kemacetan di kawasan Subang Senen? Ya memang kalau saya bicara pantauan saya hari ini begitu, kawasan Simpang Senen sendiri terpantau cukup lancar dan tidak terlihat adanya kemacetan begitu. Menurut wawancara saya kepada sejumlah warga pun juga memang beberapa warga menilai bahwa hadirnya underpass di Simpang Senen ini memang cukup membantu para pengendara yang melintas sehingga tak perlu lagi melewati simpang lampu merah Senen. Begitupun juga dengan pembangunan JPO artistik yang ada di kawasan ini. Nah, tadi saya juga sempat mewawancarai salah satu pengamat perkotaan begitu, mengutip pernyataan dari pengamat perkotaan Yayat Supriyatna, memang pembangunan infrastruktur ini dinilai cukup baik untuk menjadikan kota Jakarta sebagai kota yang ramah warga dan ramah pejalan kaki begitu deh. Akan tetapi menurutnya hal ini tidak dibarengi dengan pemanfaatan yang maksimal. Jadi meskipun infrastrukturnya sudah dibangun dengan cukup baik oleh pemerintah daerah dengan sedemikian rupa, namun masih banyak warga Jakarta yang dinilai kurang tertarik atau mungkin masih enggan untuk berjalan kaki. Nah, hal ini yang kemudian dinilai menjadi PR besar atau menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah daerah khususnya dalam kembali membangkitkan semangat warga Jakarta untuk menggunakan transportasi umum dan berjalan kaki begitu deh ya. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Febi Adeliana untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menghadirkan 2 saksi fakta dalam sidang lanjutan gugatan yang dilayangkan oleh Partai Demokrat kubu KSP Muldoko. Diketahui gugatan tersebut dilayangkan Muldoko atas penolakan keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli terhadap hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang Maret 2021 lalu. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan dari Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizky. Ya, halo rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, Rizky, bisa Anda informasikan apa saja sebenarnya agenda dari sidang lanjutan gugatan oleh KSP Muldoko hari ini? Ya, jadi Dea bisa disampaikan bahwa pada hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, kedua kubu Partai Demokrat, baik itu kubu KSP Muldoko atau yang disebut dengan kubu KLB dari Serdang, menjalani kembali sidang gugatan atas layangannya kepada Menteri Hukum dan HAM yakni Yasona Lauli terkait dengan keputusan Menteri HAM yang menolak menolak adanya KLB dari Serdang dan mengesahkan Partai Demokrat kubu AHY Agus Harimurti Yudhoyono baik itu kepengurusan maupun di anggota DPD, DPC dan juga kader. Gitu. Pada agenda hari ini kubu KSP Muldoko mendatangkan 3 orang ahli dan juga untuk kubu Demokrat kubu AHY itu mendatangkan 2 saksi fakta gitu ya. Oke, lalu mengapa pihak dari Partai Demokrat kubu AHY ini ya menghadirkan kedua saksi fakta itu? Ya, jadi tadi menurut keterangan dari juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, pihaknya menyatakan menghadirkan kedua saksi fakta yang bernama Gerald Peter dan juga Johnson Sitindaun itu karena keduanya merupakan orang berpengaruh gitu, orang yang memiliki pengetahuan terkait dengan Kongres Partai Demokrat gitu. Adapun Johnson Sitindaun sendiri merupakan anggota Mahkamah Partai, sedangkan Gerald Peter merupakan salah satu mantan peserta KLB Deli Serdang yang menyatakan menyesal begitu mengikuti KLB.
mereka didatangkan karena untuk memberikan penjelasan terkait dengan proses kongres luar biasa yang dilakukan di Deli Serdang Maret kemarin, terlebih kepada Gerard yang merupakan mantan peserta di KLB tersebut, begitu deh. Oke, lalu sejauh ini apakah persidangan masih berlangsung, Rizky? Ya, jadi untuk persidangan gugatan ini sendiri masih berlangsung begitu ya di dalam ruang sidang PT UN Jakarta. Namun rekan media tidak bisa masuk karena prosesnya tertutup. Namun tadi kuasa hukum dari Partai Demokrat kubu AHY yakni Mehbob menyatakan kalau Joni Allen Marbun gitu, ex kader Demokrat yang pernah mengikuti KLB, mengajukan permohonan untuk kembali masuk ke dalam keanggotaan dari Partai Demokrat kubu AHY. Sekian deh. Baik, Tribuners, tadi rekan Rizky juga sudah sempat melakukan wawancara juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat kubu AHY, Herzaki Mahendra Putra. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Ya, mengapa kami hadirkan agar pihak KLB yang selama ini ilegal janganlah sibuk memanipulasi data dan fakta serta menebar hoax di muka publik terkait dengan data dan fakta KLB ilegal Deli Serdang. Ini di pengadilan kami munculkan dan kami datangkan saksi yang mengetahui seperti apa situasi sebenarnya yang terjadi di KLB ilegal Deli Serdang. Ya, karena disumpah atas nama hukum, jadi tidak mungkin berbohong. Ya, kita membawa ini karena kami memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kita ada tambahan dari Dr. Heru atau Iya, jadi urgensi kita menghadirkan saksi faktanya ini adalah untuk menerangkan tentang persyaratan mendasar. Ya, persyaratan mendasar untuk mendaftar. Aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. 2 atlet dari kontingen Jambi diduga kabur dari karantina yang disediakan oleh pihak PON ke-20 Papua. Pihak dari KONI Jambi lantas buka suara terkait kabar ini. Kabid Humas KONI Provinsi Jambi, Mas Kun Sofyan membantah 2 atletnya kabur dari tempat karantina PON ke-20 Papua. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jambi, ada Monang Widioko yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Monang. Baik, Dea. Iya, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis 2 kontingen Jambi ya disebutkan ini dianggap kabur dari tempat isolasi di Papua? Baik, Dea. Cerita sebelumnya ini melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada sebanyak 83 kasus COVID-19 teridentifikasi pada penyelenggaraan PON ke-20 di Papua. Lalu lebih lanjut,
Menkes menambahkan pihaknya mengamati ada 7 atlet yang sebelumnya sudah teridentifikasi COVID dan berhasil keluar dari tempat isolasi sebelum selesai masa isolasinya, yakni selama 5 hari. Dan atlet itu pun berasal dari yang 1 orang dari Tarakan, kemudian 2 orang menuju ke Jambi, 3 orang menuju Sidoarjo Jawa Timur, dan 1 orang lagi menuju ke Yogyakarta. Begitu deh. Oke, lalu bagaimana konfirmasi dari pihak atlet dan juga KONI Jambi terkait kabar ini? Baik Dea, Kabid Humas KONI Provinsi Jambi, yakni Mas Kun Sofwan, mengatakan bahwa 2 orang kontingen asal Jambi itu bukan kabur dari karantina yang disediakan oleh pihak PON. Hal ini sudah dikonfirmasi dengan adanya video klarifikasi dari keduanya, yakni Kopli sebagai ofisial cabur sepatu roda, kemudian M. Raffi Akbar sebagai atlet sepatu rodanya. Begitu dia. Oke, lalu bagaimana terkait cerita dari para kontingen sepatu roda sendiri? Dari video klarifikasi tersebut, Kopli dan Raffi terjadwalkan tiket pulang pada tanggal 5 Oktober 2021. Sebelum pulang, keduanya ikut tes PCR pada tanggal 4 Oktober di mes sepatu roda Asrama Buper Kota Jayapura. Kemudian pada tanggal 5 Oktober hasil PCR belum keluar. Lantaran belum keluar, keduanya diarahkan untuk tes antigen di Bandara Jayapura Sentani dengan hasil negatif. Kemudian akhirnya terbang ke Jakarta, dan di Jakarta pun tidak dilakukan tes kembali dan langsung bertolak ke Jambi pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Sampai di Jambi pun pada pukul 14 WIB keluar hasil tes PCR dari Papua dengan keterangan di Peduli Lindungi positif. Kemudian di Jambi keduanya langsung diarahkan untuk isolasi ke isoter LPMP di Tranepura, Kota Jambi, yang kemudian keduanya melaksanakan isolasi terpadu di LPMP dari tanggal 7 Oktober sampai saat ini. Begitu deh. Baik, Tribuners tadi juga rekan Monang sudah berhasil mewawancarai manajer sepatu roda PON ke-20 Papua dan juga ada M. Raffi Akbar selaku atlet sepatu roda PON ke-20 Papua. Saya bersama atlet saya dengan bernama M. Raffi Akbar. Kami berdua bukan melarikan diri dari karantina di Papua seperti yang diberitakan pada media-media. Kami melakukan swab PCR pada tanggal 4 Oktober 2021 pukul 08.00 waktu Indonesia Timur di asrama tempat kami menginap, yaitu YIN Fatul Muluk, yang didatangi petugas PCR. Karena jadwal tiket pulang kami menuju Jakarta itu tanggal 5 pukul 10.05 waktu Indonesia Timur. Keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 2021 kami menuju Bandara Sentani dan menunggu hasil swab PCR pada aplikasi Peduli Lindungi. Karena waktu semakin dekat pada jadwal penerbangan, akhirnya kami diarahkan untuk melaksanakan swab antigen. Alhamdulillah semua dengan hasil negatif dan terbang ke Jakarta. Pada tanggal 7 Oktober 2021, saya bersama atlet saya menuju tempat isolasi terpadu di LPMP Jambi. Saat ini kami sudah 8 hari di sini dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Kita beralih ke Provinsi Sulawesi Selatan, Tribuners. Belasan wanita yang masih di bawah umur di Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara, diamankan petugas Satpol PP. Mereka diamankan lantaran diduga terlibat prostitusi. Setelah diamankan, belasan anak di bawah umur ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Toraja Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Tommy Paseru yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Tommy. Ya, halo rekan Dea. Rekan Tommy, bisa Anda informasikan bagaimana awal mula diketahuinya dugaan prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur ini? Dibongkarnya dugaan prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur ini
awalnya petugas Satpol PP mendapat laporan dari sejumlah masyarakat, sehingga petugas Satpol PP mendatangi atau menggerebek sejumlah indekos atau kamar kos di Kota Rantepo, Kabupaten Toraja Utara. Alhasil dalam penggerebekan tersebut, belasan wanita yang masih di bawah umur diamankan oleh petugas yang diduga mereka inilah yang terlibat dalam prostitusi tersebut. Ya. Oke, lalu setelah diamankan, mereka ini bagaimana tindak lanjut terhadap belasan anak di bawah umur itu, Tommy? Ya, setelah diamankan belasan wanita di bawah umur ini kemudian dibawa oleh petugas Satpol PP ke Dinas Sosial, di mana untuk selanjutnya mereka akan dibawa ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk menjalani rehabilitasi. Seperti itu, Dea. Tommy, setelah dugaan prostitusi yang diduga melibatkan anak di bawah umur ini ya, apakah sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah setempat? Iya, pagi tadi Dea, kami juga telah pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan sejumlah Forkopimda telah menggelar rapat, di mana poin-poin dalam rapat itu menyatakan bahwa pihak Satpol PP akan terus mendalami dugaan prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur ini, di mana akan mencari pihak yang memperkerjakan anak di bawah umur ini. Nah, terkait itu, Bupati Toraja Utara menegaskan juga akan terus intens melakukan pemeriksaan khususnya di Indekos, ya khususnya yang berada di Kota Rantepo yang merupakan ibu kota Toraja Utara. Ya. Ya, baik. Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara Tommy bersama pelaksana tugas Kepala Satpol PP Toraja Utara, Rianto Yusuf. Kegiatan yang kami lakukan dalam hal ini penertiban rumah-rumah kos karena ada laporan dari masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok wanita di bawah umur yang kami dapatkan seperti yang kita lihat hari ini. Nah, kegiatan ini menurut laporan masyarakat bahwa ada di situ prostitusi terselubung, sehingga kami menindaklanjuti dan sekarang ada di kantor Satpol PP Kabupaten Toraja Utara ini ada beberapa wanita di bawah umur dan kami sudah koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya dalam melakukan pembinaan, yaitu koordinasi dengan. Informasi berikutnya datang dari Jawa Timur. Tribuners, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menganalisa jika wilayahnya sedang membutuhkan penambahan jumlah fasilitas pusat kesehatan masyarakat alias puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Arbani Muktiwibowo, menerangkan wilayah kecamatan yang memiliki lebih dari 15 desa harusnya dilakukan penambahan puskesmas. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Surya Malang, ada Erwin Wijaksono, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Erwin. Halo rekan Dea. Ya, rekan Erwin, berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, apa sebenarnya urgensi penambahan jumlah puskesmas di Kabupaten Malang ini? Ya, baik, terima kasih. Ya, untuk urgensi sendiri dari penambahan puskesmas di Kabupaten Malang adalah pelayanan kelas kesehatan yang meningkat ya, sejak adanya pandemi COVID-19. Alhasil dari indikator dan penyebab tersebut membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengusulkan adanya penambahan puskesmas di wilayah Kabupaten Malang. Sejauh ini Kabupaten Malang sendiri memiliki 39 puskesmas ya, dengan fasilitas rawat inap. Namun jumlah tersebut masih belum ideal karena menurut analisa dari Dr. Gigi Arbani, idealnya puskesmas di Kabupaten Malang itu harusnya berjumlah 130 dengan dengan artian bahwasanya kecamatan-kecamatan yang memiliki desa lebih dari 16 itu harusnya memiliki 1 sampai 5 puskesmas seperti itu. Begitu rekan Dea. Oke, lalu bagaimana realisasi nantinya terkait wacana penambahan puskesmas ini? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan terbaru, bahwasanya usulan dari penambahan tersebut masih hanya sebatas wacana ya, belum pada tahapan pembahasan resmi di tingkat
tataran legislatif maupun eksekutif seperti itu. Sehingga belum juga diketahui pula kapan realisasi dari penambahan Puskesmas di Kabupaten Malang sendiri. Begitu deh ya. Ya baik. Tribuners, tadi juga rekan Erwin sudah berhasil mendapatkan keterangan mewawancarai Kadinkes Kabupaten Malang. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Sehingga kami memikirkan itu perlu ada suatu penambahan puskesmas utamanya di kecamatan yang desa yang diampuni ada lebih dari 15 desa. Jadi ada mungkin 4-5 puskesmas nanti secara bertahap sampai dengan tahun 2024 sampai dengan tahun 2024. Terus kemudian juga itu pelayanan rujukan atau pelayanan rujukan itu rumah sakit Ngantang itu mudah-mudahan tahun 2000 insya Allah ya, kalau tidak ada halangan 2022 akan segera kami launching. Terus kemudian di antara sampai 2024 paling nggak kita harus bisa mempunyai 4 rumah sakit lagi, satu lagi nanti di wilayah Tumpang Poncokusumo, karena di sana untuk mendukung wisata Bromo Tengger Semeru dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih representatif, karena paling enggak apabila kita tidak mengharapkan sih pada saat orang berwisata ada kejadian yang tidak kita inginkan, tapi kita harus selalu menjaga jangan sampai ada apabila terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, kita sudah siap. Kami masih akan kembali selesai jeda berikut. Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif? Kembali di live update, kita beralih ke kabar berikutnya. Atlet DKI Jakarta yang mengikuti PON 2020 di Papua menjalani karantina di Hotel Grand Cempaka Bisnis, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Beberapa atlet sudah terpantau mendatangi hotel hari ini, Kamis 14 Oktober 2021. Ratusan kamar sudah disiapkan oleh pihak hotel dengan sejumlah fasilitasnya. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Warta Kota, ada Miftahul Munir, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Munir. Halo rekan Dea. Ya. Bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda tadi ya, berapa atlet yang datang karantina di sana? Baik, untuk pagi tadi atlet DKI yang bertanding di Papua 2020 sudah kembali ke Jakarta. Nah tadi pagi yang mendatangi ruang karantina di Hotel Grand Cempaka Bisnis ada sekira 56 orang. Kemudian pada siang tadi juga dikabarkan bakal masuk 150 atlet lainnya yang menjalani karantina di Hotel Grand Cempaka Bisnis. Begitu rekan Dea.
Oke, lalu ada berapa total jumlah kamar yang disediakan untuk para atlet ini? Para atlet ini bakal mengisi sekira 200 kamar yang disediakan oleh pihak Hotel Grand Cepaka Bisnis. Masing-masing atlet mengisi satu kamar itu ada 2 orang, kemudian ada yang 1 orang, begitu rekan ya. Oke, fasilitas apa saja yang disediakan di sana, Munir? Untuk fasilitas yang disediakan yaitu dari pihak hotel hanya menyatakan memberikan makanan itu berupa yang box dan yang disediakan dari pihak hotel. Namun secara fasilitas lainnya tidak disebutkan secara rinci oleh pihak hotel. Demikian rekan ya. Oke, lalu berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, kapan rencananya semua atlet akan menjalani karantina di sana? Baik, untuk atlet di DKI yang menjalani atau yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional di Papua, itu akan mengisi hotel di Grand Cepaka itu sampai hari Sabtu bakal terus berdatangan, namun pihak hotel menyatakan puncak kedatangan atlet kembali ke Jakarta atau menjalani karantina di Grand Cepaka itu pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 mendatang. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi juga rekan kami sudah melakukan wawancara bersama General Manager Hotel Grand Cepaka Bisnis, Edi Sutardi. Berikut keterangan lengkapnya. 5 hari ke depan apa aja? 5 hari ke depan ya biasa seperti prokes-prokes tempat lain, memang ya ada keterbatasan ruang gerak memang untuk menjaga situasi biar tetap kondusif dan landai, tidak ada peningkatan kasus atas event ini, seperti itu sih. Fasilitas ya mereka dapat makan 3 kali sehari, lunch, breakfast, tetap kita masih memainkan prosedur kesehatan, jadi penyediaan melalui box. On box kita siapkan di setiap depan kamar gitu. Berapa kamar Pak yang disiapkan Pak? Yang disiapkan kita ada 200 kamar. 200 kamar, insya Allah kita upayakan memberikan kenyamanan yang terbaik buat teman-teman para pejuang olahraga perwakilan Provinsi DKI. Saya kira itu. Satu kamar nanti ada berapa atlet Pak? Satu kamar rencananya 2, cuman untuk ada beberapa tim official mungkin yang perlu keleluasaan mungkin ada yang terisi 1. Intinya Grand Cepaka Bisnis memberikan sebuah kenyamanan lah, apapun yang mereka ini kita upayakan ciptakan situasinya seperti itu. Kan kasihan mereka sudah berjuang di sana, itu coba memberikan terbaik. Termasuk juga makanannya, dari suatu sisi kualitas makanan menjadi prioritas kami untuk diberikan kepada para atlet ini. Kalau gelombang kedatangan Pak sampai kapan Pak ya? Gelombang kedatangan kalau on schedule itu kurang lebih sampai hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu hampir tertinggi kedatangannya kalau menurut informasi dari pihak terkaitnya. Seperti Kita menuju Sumatera Barat, Tribuners. Pelaksanaan vaksinasi di atas kapal KRI Bontang dengan nomor lambung 907 di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang dilaksanakan. Masyarakat yang datang dijemput menggunakan kendaraan ke lokasi penyuntikan vaksinasi. Pemberian vaksin ini pun berlangsung di atas kapal KRI Bontang 907. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan dari Tribun Padang, Rezi Aswar, dengan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Rezi. Iya, Dea. Bisa dijelaskan kegiatan vaksinasi yang diadakan di kapal ini bagaimana? Iya, pada hari ini masyarakat Kota Padang mengikuti vaksinasi di atas kapal KRI Bontang dengan nomor lambung 907 yang saat ini berlabuh di kawasan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat. Di mana kapal ini datang pada hari kemarin dan untuk dijadwalkan untuk atau membantu pemerintah daerah dalam percepatan vaksinasi yang ada di Kota Padang pada hari ini. Dan pada hari ini telah dilaksanakan vaksinasi dengan dibantu oleh prajurit dari Lantamal 2 Padang, di mana menjemput masyarakat untuk dibawa ke lokasi Teluk Bayur untuk dilakukan penyuntikan dan selanjutnya diantar kembali. Begitu dia.
Oke, Rezi, lalu sampai kapan penyuntikan vaksin di atas KRI Bontang 907 ini akan dilakukan? Dan selanjutnya apakah kapal akan kembali berlayar ke lokasi lain? Iya, kapal KRI ini datang kemarin ya, di mana disambut oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat dan juga Dan Lantamal 2 Padang. Dan dijadwalkan hanya melaksanakan vaksinasi selama 1 hari tepatnya pada hari ini, dan selanjutnya akan berlayar kembali ke Mentawai untuk juga membantu percepatan dalam vaksinasi di Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Dari pantauan kami pada hari ini terdapat 3 jenis vaksin ya, yaitu Sinovac, Moderna, dan Pfizer. Dan di mana tidak hanya masyarakat umum ya, dari pantauan kami juga ada sejumlah remaja seperti dari SMA atau SMK sederajat. Baik. Sebenarnya tadi rekan Rezi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Komandan Guskamla Kewarmada 1 Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Vaksinasi massal digelar di Kelurahan Purwosari Metro, Lampung pada hari ini Kamis 14 Oktober 2021. Menariknya vaksinasi COVID-19 ini diadakan dengan menyediakan hadiah sepeda motor. Selain sepeda motor, pihak dari pelaksana juga menyediakan door prize dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Dan untuk mengetahui bagaimana kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, ada Indra Simanjuntak yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Indra. Ya, selamat sore rekan Dea. Siapa sebenarnya pelaksana dari vaksinasi berhadiah ini? Pelaksana vaksinasi ini sebenarnya kolaborasi antara trader Peduli Indonesia, itu komunitas trader yang sebenarnya bergerak di bidang sosial. Jadi mereka sering membantu masyarakat, terutama saat pandemi kemarin, berkolaborasi dengan Polres Kota Metro dan juga pemerintah Kota Metro. Demikian rekan Dea. Baik, lalu mengapa ada hadiah sepeda motor ini dari pelaksanaan vaksinasi kali ini? Dan tadi juga ada hadiah lain, apa saja itu? Ya, tentunya hadiah ini dilakukan untuk menarik minat warga Kota Metro yang belum melakukan vaksin atau belum divaksin sampai dengan hari ini. Dan ini terbukti dari kuota 1000 yang dibuka hari ini, bahkan sebenarnya cuma sehari, itu ternyata sampai siang tadi sudah 1112 pendaftar. Dan bahkan karena saking antusiasnya itu ditambah 1000 lagi kuotanya untuk besok. Walaupun sebenarnya cuma 1 hari sebenarnya. Oke. Kemudian untuk hadiah selain motor ada banyak sekali yang ditawarkan. Ini juga yang menarik minat masyarakat di sini. Itu tak hanya sepeda motor, ada juga sepeda, ada juga TV LED 32 inch, kemudian kulkas sampai dengan kipas angin. Demikian, Dea. Oke, lalu siapa ini yang berhak atas hadiah-hadiah tersebut? Bagaimana mekanisme pembagiannya? Nah, yang berhak adalah masyarakat umum atau warga yang ikut vaksinasi selain dari warga yang berstatus PNS, TNI, Polri, ataupun anggota dari trader Peduli Indonesia itu sendiri. Jadi sangat fair, sehingga sampai siang tadi sangat banyak menarik minat warga untuk berbondong-bondong ke Purwoasri melakukan vaksinasi dan pendaftaran. Demikian rekan Dea. Oke, Tribuners, tadi juga rekan Indra sudah mewawancarai langsung Ketua Dewan Pimpinan Pusat TPI Diki Kusuma Wardana. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Dan kita akan menambahkan door prize supaya masyarakat semua bisa kebagian.
Untuk pengundian door prize nanti seperti apa Bang mekanismenya? Pengundian door prize besok kita laksanakan sore atau selesai dari penyuntikan ini di sore hari, itu secara live streaming di Facebooknya Trader Peduli Indonesia. Jika ada yang terlewat apakah akan hangus atau seperti apa Bang? Tidak ada hangus karena memang kita tidak boleh berkumpul, jadi kalaupun ada peserta yang rumahnya tidak hadir, nanti tetap kita anterin door prize-nya. Tetap di calling ya Bang ya? Tetap di calling, dan untuk Trader Peduli Indonesia, PNS, Paguyuban Purwoasri Bersatu, itu kita tidak akan mengundi nomor-nomor dari peserta, dari anggota-anggota kami. Oke Bang, tadi kan di sini juga banyak jajanan yang udah dibayarin sama trader untuk nunggu peserta vaksin ya Bang ya? Itu ada berapa jajanan sih Bang yang disediakan Bang tadi? Alhamdulillah kurang lebih 10 ya. 10 gerobak yang kita borong, itu fungsinya sebenarnya supaya peserta vaksin yang lapar tidak kelaparan, yang haus tidak kehausan. Sambil menunggu gitu Sambil ya Bang? menunggu bisa langsung ambil, itu kita borong semua secara gratis, bisa ambil siapa aja. Kalau untuk besok Bang gimana Bang itu? Insya Allah besok ditambahkan, kalau informasi dari Ibu Kapolres, yaitu 1000 lagi. Insya Allah mudah-mudahan terpenuhi, dan tujuan utama kita adalah supaya Metro bisa bebas dari corona. Seorang tenaga kerja wanita asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditahan di Malaysia. Ia juga terancam dieksekusi mati di Malaysia karena kedapatan membawa narkoba sebanyak 1 kg. TKW tersebut bernama Sapeami, warga desa Landi dan Nusuan, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polman. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Sulbar, ada Hasan yang kini sudah tersambung bersama kami untuk menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Hasan. Iya. Halo. Bagaimana kronologi lengkap sehingga TKW asal Polman ini ditangkap, Hasan? Ya, halo. Ya, halo. Halo, Hasan bisa mendengar kami? Ya, bisa diulang, Mbak. Ya. Oke, Hasan, bagaimana kronologi lengkapnya sehingga TKW asal Polman ini ditangkap oleh aparat di Malaysia? Oh ya, makasih Dea. Memang pada penangkapan ini terjadi pada tanggal 15 September 2001 lalu, di mana ini Sapeami sedang menuju perjalanan untuk menuju ke pelabuhan untuk menuju ke Indonesia. Dan pada saat dalam perjalanan tiba-tiba mereka ditangkap oleh kepolisian di Malaysia di sebuah mobil dan ditemukan sejumlah barang bukti sebanyak 1 kg yang disembunyikan dan dililitkan di badan si pelaku itu sendiri. Menurut informasi yang diperoleh Tribun bahwa barang haram itu sebenarnya diperoleh dari seorang perempuan yang baru dia kenal pada saat hendak pulang ke Indonesia. Dan saat ini perempuan tersebut juga sudah diamankan di kepolisian Malaysia. Begitu dia. Oke, selain Sapeami ini apakah ada TKW dari Indonesia yang lain yang juga ditangkap? Ya, betul sekali dia. Selain Sapeami ada juga seorang perempuan merupakan warga Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Tapango. Perempuan itu diduga adalah pemilik barang sebesar 1 kilo itu yang dititipkan kepada Ibu Sapeami. Begitu dia. Oke, lalu bagaimana dengan upaya dari pihak keluarga terhadap nasib TKW yang kini ditahan di Malaysia itu? Oh ya, untuk sejauh ini pihak keluarga telah menemui pihak Dinas Tenaga Kerja dan pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perwakilan Kabupaten Polewali Mandar untuk meminta bantuan bagaimana pemerintah bisa membantu memfasilitasi agar anaknya tersebut atau keluarganya ini bernama Sapeami diberikan keringanan hukuman di Malaysia. Baik, Tribuners, tadi juga rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Ketran Polman Abdul Salam dan juga keluarga dari TKW yang ditahan di Malaysia. Ada Hairia, berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Ya, seperti kalau kita lihat mau dimanfaatkan, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan kalau dia bukan dari jaringan kan. Cuma biasanya sulit sekali yang seperti ini, tapi kita berupaya insya Allah. Jadi
Terus mungkin ada himbauan Pak terhadap TKW-TKW kita yang lain atau calon-calon TKW ini? Ya tetap itu sosialisasi tidak akan ini kan menyampaikan hal-hal seperti ini. Walaupun secara itu disampaikan ke masyarakat bahaya yang seperti yang dilakukan ini. Kenapa dimanfaatkan? Jadi terutama yang TKI yang melalui jalur-jalur tidak resmi, karena mereka pasti dengan berbagai cara memanfaatkan orang-orang yang berangkat secara ilegal. Kalau harapan kami sebagai keluarga ya mudah-mudahan ada keringanan. Kalau memang betul cuma dimanfaatkan, mudah-mudahan ada keringanan hukum dan bisa secepatnya dibebaskan. Terus kabarnya ini yang menitipi barang sudah sering ya mengantar bolak-balik ke sini. Ceritanya itu yang natemani, katanya kan kita juga tidak tahu info yang realnya, cuman info-info dari sana melalui via WA saja katanya sudah 5 kali mengantar ini orang Topango. Kita beralih ke Kalimantan Timur, Tribuners. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang kembali mengeluarkan rekomendasi pembelajaran tatap muka atau PTM bagi 26 sekolah di Kota Bontang. Kepala Bagian Pendidikan Dasar Disdikbud Saparudin mengatakan, kini total yang diperbolehkan menggelar PTM terbatas di sana sebanyak 41 sekolah. Sebelumnya di kloter pertama diketahui Disdikbud telah memberikan rekomendasi ke 15 sekolah untuk PTM. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Ismail Usman yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Ismail. Halo, Dea. Bagaimana untuk pengawasan prokes selama PTM terbatas di sekolah di sana, Ismail? Ya, kalau untuk pengawasan prokes sendiri ada beberapa petugas tim Satgas yang dibentuk di dalam lingkup sekolah, satuan sekolah. Di antaranya ada dari pihak Dinas Kesehatan sendiri yang mengawasi prokes dan beberapa siswa yang melakukan kerumunan, dan juga ada melibatkan dari pihak komite sekolah yang dari utusan dari Dinas Pendidikan Kota Bontang. Oke, Ismail, lalu bagaimana dengan hasil evaluasi selama pelaksanaan PTM sejauh ini? Dan juga diketahui kan ditambah lagi ya sekolah yang bisa melakukan PTM ini. Ya, sebelumnya saya informasikan dulu di kloter pertama ada 15 sekolah yang menggelar PTM pada bulan lalu, dan sekarang ada tambahan lagi 26 sekolah yang diberikan rekomendasi sekolah untuk menggelar PTM. Pemberian rekomendasi 26 sekolah ini berdasarkan dari hasil evaluasi yang ditemukan di lapangan bahwa kondisi pelaksanaan PTM selama kloter pertama dalam sebulan terakhir dianggap aman dan tidak ada kendala, dan seluruh pemeriksaan siswa juga tidak ditemukan ada siswa yang positif. Lalu jika nanti ditemukan ada siswa yang positif COVID-19, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan di Disdikbud Bontang? Dari komitmen Disdikbud Bontang, jika ada salah satu siswa dari sekolah tersebut yang ditemukan positif COVID, maka secara langsung surat rekomendasi pelaksanaan PTM dari sekolah tersebut langsung dicabut dan tidak diperbolehkan menggelar PTM. Namun nanti juga selanjutnya di Bontang akan menggelar pemeriksaan swab acak di seluruh sekolah. Ya, baik. Tribuners, tadi juga rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Saparudin selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan.
Beralih ke kabar berikutnya, PT TCT melakukan penutupan jalan hauling di Desa Suwato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Penutupan jalan itu lantas menuai reaksi dari masyarakat dan para pemilik kode pada hari ini, Kamis 14 Oktober 2021. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Banjarmasin Post, ada Stanislaw Sene yang kini sudah bergabung untuk menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Stan. Halo, rekan Dea. Berdasarkan pantauan Anda tadi, bagaimana bisa Anda gambarkan situasi aksi penutupan jalan hauling di Desa Suwato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin? Oke, rekan Dea dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan situasi terkini atas aksi dari PT TCT yang melakukan penutupan jalan hauling yang ada di Desa Suwato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin ini memang dilakukan kemarin, tapi pada pantauan kami hari ini situasi sudah kembali normal karena dari pihak kepolisian antara Polda Kalsel dan juga di backup oleh Polres Tapin melakukan pengamanan situasi yang ada di jalan hauling di Desa Suwato Tatakan. Oke, masa dari mana saja yang melakukan aksi tersebut? Masa yang melakukan aksi selain masyarakat di sekitar dan juga ada pemilik kode atau pemilik unit, pemilik mobil tambang yang bekerja sama dengan PT Antang Gunung Meratus. Jadi dapat saya informasikan problem yang terjadi itu sebetulnya masalah antara PT Antang Gunung Meratus bersama dengan PT TCT. Tapi karena kedua belah pihak ini saling mengklaim tentang kepemilikan lahan atau kepemilikan tanah, sehingga kemudian PT TCT mengambil alih lahan tersebut dengan mengatakan mengklaim bahwa itu miliknya, sehingga menuai reaksi dari masyarakat yang bekerja sama dengan PT Antang Gunung Meratus. Seperti itu. Oke. Bagaimana tadi, apakah ada aparat kepolisian yang turun ke lokasi untuk mengamankan situasi tempat itu? Untuk pengamanan memang langsung ditangani oleh pihak Polda Kalsel, dalam hal ini Pam Ovid yang melakukan pengamanan bersama dengan pihak kepolisian Polres Kabupaten Tapin. Oke, rekan Stan, lalu apakah sudah ada upaya mediasi terkait persoalan ini dan jika sudah ada bagaimana hasilnya? Persoalan ini sebetulnya berlangsung dari tahun 2010 lalu. Tetapi dari kedua belah pihak ini belum ada kesepakatan sampai puncaknya kemarin penutupan akses jalan tersebut. Sehingga pihak kepolisian baik dari Polda maupun Polres sudah melakukan negosiasi untuk melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak, tetapi tidak ada jalan keluar atau tidak menemukan titik temu. Sehingga pada sore hari sekitar pukul 5 sore itu sudah kembali masyarakat turun ke jalan hauling tersebut untuk membuka paksa akses jalan yang ditutup oleh PT TCT di Tapin. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Stan sudah mendapatkan keterangan dari Kanit 2 Subdit Waster Pam Opfit Polda Kalsel Kompol Rohim S. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya. Bahwa lahan ini sama-sama kita pakai sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan selama masih batu bara ini masih jalan. Ya, batu bara ini masih jalan berarti dari pihak TCT sama dari pihak Antang sama-sama menggunakan jalan ini tanpa ada apa-apa, jadi saling menggunakan. Selama ini kan berjalan lancar aja. Kaitannya sama kejadian yang ini tadi karena kita mengambil langkah-langkah persuasi segala macam mulai pagi juga nggak ada titik temu. Sore tadi ada warga gitu loh, kita juga nggak tahu warga itu dari mana datang. Warga itu bahwa karena rata-rata pegawainya mungkin ya sopir-sopir tronton yang ada itu kan hampir semuanya orang sini, orang rantau sini, dia cuma cari makan aja, akhirnya dia dihalangi. Warga daripada warga nanti berbuat yang yang berbuat yang tidak kita inginkan, makanya kita cepat ke sana. Kita mengamankan si yang Pak Sopo tadi namanya
Pak Markus tadi bukan kita membela Antang, bukan ya. Ini rekan-rekan harus dipahami, bukan kita membela, mengamankan dia supaya dia tidak jadi amukan warga. Kalau dia jadi amukan warga, kita yang bisa lain. Karena apa tugasnya Pak Polisi, apa tugasnya pengamanan? Kok ada orang diserang warga, nggak ada yang membantu, makanya. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tribuners, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Kepulauan Anambas mulai melaksanakan tes SKD CPNS tahun 2021. Pada hari ini, Kamis 14 Oktober 2021. Tes CPNS akan diikuti ribuan orang hingga 17 Oktober mendatang. Seluruh rangkaian pelaksanaan ujian SKD digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Batam, ada Rahmatika yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Rahma. Halo Dea. Ya, rekan Rahma, bisa Anda informasikan bagaimana tadi pantauan Anda proses pelaksanaan ujian SKD di Kabupaten Kepulauan Anambas ini? Baik Dea, untuk pelaksanaan proses ujian SKD di Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari pertama ini berjalan lancar. Adapun peserta yang mengikuti ujian SKD di Kabupaten Kepulauan Anambas ini banyak yang berasal dari luar daerah seperti dari Medan, Padang, Batam, dan Tanjung Pinang. Untuk yang mengikuti ujian SKD ini sebanyak 1.101 CPNS dan 25 P3K non-guru. Kemudian untuk pelaksanaan CPNS ini dibagi, pelaksanaan ujian SKD ini dibagi menjadi 5 sesi, di mana dimulai pada pukul 8 sampai pukul 17 sore hari ini. Dalam satu sesi itu terdiri dari 70 peserta. Kemudian pada hari pertama ini masih banyak ditemui peserta yang tidak mematuhi atau tidak mengetahui beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas. Masih banyak ditemui peserta yang menggunakan pakaian putih lengan pendek. Sementara itu, dari jauh hari BKPSDM sendiri sudah menginfokan peserta yang mengikuti ujian SKD, khususnya bagi laki-laki itu wajib menggunakan pakaian putih lengan panjang. Seperti itu, Dea. Oke, lalu lantaran masih di tengah pandemi seperti ini, bagaimana penerapan protokol kesehatan selama ujian SKD dimulai? Baik, untuk penerapan protokol kesehatan sendiri dilakukan secara ketat. Dari mulai pintu masuk kendaraan bermotor sudah ada di Dishub atau Dinas Perhubungan yang berjaga. Kemudian dilarang juga bagi peserta membawa saudara, orang tua, dan teman yang
menunggu di sekitar lokasi. Jadi tidak diperbolehkan peserta ujian SKD ini membawa teman, keluarga, atau saudara. Kemudian di pintu masuk juga sudah ada petugas dari personil Polres Kepulauan Anambas, Satpol PP, dan dari tim BKN sendiri dan BKPSDM. Kemudian sudah ada lokasi bagi peserta yang bagi peserta sebagai tempat tunggu bagi peserta yang akan mengikuti SKD itu di lantai 1, dan juga sudah ada tempat untuk meletakkan tas. Jadi tidak boleh membawa, jadi peserta hanya boleh membawa kartu peserta, deklarasi sehat, kartu tanda penduduk, dan pensil. Seperti itu deh ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Rahmatika, untuk laporannya dari Kepulauan Anambas. Selamat kembali bertugas. Beralih ke informasi berikutnya. Ajang balap speedboat lewat IPSS Raceboat Cup 1 digelar di perairan Tarakan, tepatnya di Pelabuhan Mako di Polda Kaltara. Raceboat atau yang familiar dikenal balap speedboat ini pertama kali digelar oleh Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan atau IPSS Provinsi Kaltara Rabu 13 Oktober 2021 sejak pagi hingga sore hari. IPSS Raceboat Cup 1 ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-9 Provinsi Kaltara. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Andi. Ya, halo rekan Dea. Ya, Andi, bisa Anda informasikan bagaimana euforia pelaksanaan Raceboat Cup 1 yang digelar di Kaltara pada Rabu kemarin ini? Ya, baik rekan Dea. Selamat sore Tribuners, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, memang tepatnya pada Rabu tanggal 13 Oktober 2021 kemarin, tepatnya di Pelabuhan Mako Ditpol Air Polda Kaltara dan Pelabuhan Feri Tarakan tampak diramaikan oleh antusias masyarakat Kota Tarakan yang ingin menyaksikan balapan speedboat di area perairan Tarakan, tepatnya di Kelurahan Juwata Laut. Adapun kegiatan balap speedboat ini sendiri diinisiasi oleh Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan IPSS Provinsi Kalimantan Utara lewat ajang IPSS Raceboat Cup 1 dalam rangka memeriahkan HUT ke-9 Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan digelar sejak pagi sampai sore dan dibagi dalam beberapa tahap. Untuk diketahui, dikatakan Hasbudi, Ketua IPSS Provinsi Kaltara, kegiatan ini memang pertama kalinya dilakukan oleh IPSS dan sudah 2 tahun kegiatan balap speedboat sudah tidak pernah dilaksanakan. Sebelumnya pernah dilaksanakan di masa kepemimpinan Kapolda Kaltara Pak Brigjen Indrajit. Adapun tujuan dari kegiatan ini dikatakan Hasbudi sendiri untuk menghidupkan kembali balap olahraga rekreasi, di mana balap speedboat ini masuk dalam kategori olahraga rekreasi di tengah situasi saat ini yang masih pandemi, sehingga masyarakat juga memiliki hiburan selama melaksanakan kegiatan PPKM level 4. Demikian, Dea. Oke, Andi, lalu siapa saja yang mengikuti kegiatan Raceboat Cup 1 dan apa saja hadiah utamanya? Ya, baik rekan Dea. Ya, dikatakan Hasbudi, Ketua IPSS Provinsi Kalimantan Utara, total ada 69 peserta yang mengikuti kegiatan ini. Bahkan pesertanya sendiri juga ada yang berasal dari luar Kaltara, seperti berasal dari Balikpapan, kemudian berasal dari Kalimantan Selatan yang ikut bergabung dalam ajang balap speedboat ini. Rata-rata sendiri peserta berasal dari kalangan masyarakat umum, ada di antara mereka berprofesi sebagai petambak, motoris, dan penyedia alat transportasi laut. Sebelumnya pendaftaran sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya dan kegiatan sendiri teknis pelaksanaan dibagi beberapa tahap. Peserta harus melewati babak penyisihan, kemudian babak semifinal dan lanjut di babak final. Kegiatan dipersingkat dilaksanakan dalam sehari. Untuk hadiah sendiri secara akumulasi dikatakan Hasbudi sekitar 150 juta
itu juga sudah terdiri dari door prize untuk penonton yang antusias untuk menyaksikan kegiatan ini. Adapun hadiah utama yakni berupa mesin Suzuki berkapasitas 15 PK, kemudian 2 unit motor dan 1 unit body speed dan mesin cuci, kulkas, kipas angin dan uang pembinaan untuk mereka yang mendapatkan juara. Demikian rekan Dea. Oke, lalu bagaimana dengan keselamatan peserta yang mengikuti ajang balap speedboat ini? Ya, dikatakan Hasbudi, jauh hari sebelum kegiatan sudah ada persiapan juga kerjasama dengan berbagai instansi, salah satunya dari TNI Polri, kemudian Basarnas, dan juga PMI. Dan pantauan kami di lokasi juga memang mereka semua sudah standby di area laut, mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga dikatakan Hasbudi, pihaknya juga panitia melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal jaminan asuransi kecelakaan jika misal terjadi kecelakaan, dan peserta diwajibkan didaftarkan di dalam asuransi BPJS. Juga peserta diwajibkan menggunakan pelampung dan helm untuk menghindari dampak yang bisa saja terjadi pada saat pelaksanaan ajang Raceboat Cup One. Demikian Dea. Baik, berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan Andi bersama Hasbudi selaku Ketua IPSS Kaltara. Ini diikuti oleh berapa peserta nih Bang? Diikuti oleh 69 peserta, bahkan ada peserta kita dari luar Kalimantan Utara yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dari mana sih Bang? Dari Balikpapan, saya dapat info juga ada dari Kalimantan Selatan. Jadi ada beberapa tim dari luar Provinsi Kalimantan Utara. Ini karena salah satu daya tarik itu karena hadiah yang besar itu Bang? Tidak, jadi pertama itu memang ada hadiah, tapi ini olahraga balapan speed ini termasuk olahraga rekreasi ya. Jadi masyarakat Tarakan ini khususnya dengan situasi seperti ini tidak ada kegiatan hiburan. Jadi dengan kita buat kegiatan seperti ini, antusias masyarakat tentang pelaksanaan acara ini sangat dapat respon positif. Rata pesertanya dari mana aja tuh yang untuk ditarakan? Dari kalangan apa? Petambak mungkin apa? Semua kalangan. Semua kalangan dari ya. Petambak, terus memang yang menyewakan alat transportasi laut, jadi semua kalangan. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menilai calon lawannya di laga pertama seri 2 Liga 1 2021 Persipura Jayapura memiliki karakter pemain kuat meski saat ini ditinggal beberapa pemain senior seperti Bo Solosa. Untuk itu, Aji berharap pemainnya memiliki mentalitas kuat karena faktor ini dinilai berperan besar ikut menentukan hasil pertandingan ke depannya. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Surya, ada Hairul Amin yang kini sudah terhubung bersama kami untuk melaporkan informasinya. Halo rekan Amin. Halo rekan Ja. Iya, Ya. Amin, bisa Anda informasikan bagaimana berdasarkan pantauan Anda dan juga informasi yang sudah Anda himpun persiapan Persebaya sejauh ini untuk menatap ya seri 2 Liga 1 2021 dan bagaimana targetnya juga? Baik, terima kasih. Persebaya Surabaya menargetkan bangkit di satu kali ini. Berbagai persiapan sudah dilakukan termasuk menghadapi laga pertama berhadapan dengan Persipura Jayapura lusa besok. Aji menilai Persipura Jayapura sebagai tim yang tidak bisa dianggap remeh termasuk memiliki karakter. Satu di antaranya, Aji sudah menyiapkan pemain agar lebih memiliki mental kuat di laga pada lusa besok. Selain itu, Aji menyebut persiapan yang dilakukan sejauh ini cukup baik meskipun 4 pemain sejauh ini masih bergabung dengan Timnas Indonesia, namun dengan satu catatan, Rahmat Irianto diizinkan oleh Timnas untuk membela Persebaya Surabaya menghadapi Persipura dalam satu laga. Kemudian sebagai bagian persiapan, Persebaya sudah bertolak ke Yogyakarta hari ini dengan membawa semua pemainnya termasuk 4 pemain yang sedang pemulihan dari cedera, Arif Satria,
Ali Sesai, Koko Ari Araya, dan lainnya. Seperti itu. Opsi ini diambil oleh Aji Santoso sebagai antisipasi karena 4 pemain tetap akan bergabung dengan timnas U23, yaitu Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Rahmat Irianto nanti setelah menghadapi Persipura akan kembali bergabung dengan timnas Indonesia. Seperti itu. Oke, Amin. Lalu bagaimana dengan persiapan yang Persebaya hadapi Persipura ini, menilai kekuatan calon lawan tadi ya, dan antisipasinya? Baik. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menilai Persipura merupakan tim yang tetap memiliki karakter meskipun beberapa pemain senior yang ada di dalamnya hengkang dari klub ini. Satu di antara antisipasi yang disampaikan Aji adalah kualitas pemain dari Persipura Jayapura. Untuk itu Aji sudah menginstruksikan secara khusus pada pemainnya agar tidak memberi ruang terlalu terbuka pada laga yang akan berjalan besok lusa. Seperti itu. Baik, terima kasih Amin, dan tadi juga Tribuners rekan kami sudah melakukan wawancara bersama pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Gimana latihan hari ini, Coach? Latihan hari ini kami mengulangi latihan kemarin, persiapan untuk pertandingan melawan Persipura di seri kedua pertandingan pertama. Semua pemain dalam kondisi baik, saya lihat juga kondisi fisik juga lebih kuat. Ya, mudah-mudahan nanti di seri kedua anak-anak di dalam 5 pertandingan paling tidak kita meraih hasil yang maksimal, yang signifikan. Bagaimana menurut Coach kekuatan Persipura? Ya, Persipura juga banyak dihuni dengan pemain-pemain muda, karakter bermainnya juga tidak berubah meskipun banyak pemain yang sudah ada di Persipura seperti Boas Salosa, tetapi karakter bermainnya masih cukup kuat. Ini yang harus kita antisipasi. Saya sampaikan kepada pemain bahwa di dalam pertandingan itu yang paling menentukan salah satunya juga mentalitas pemain. Untuk itu saya kepingin seluruh pemain dalam kondisi mentalitas yang siap untuk pertandingan seri kedua nanti. Apa yang paling diantisipasi dari Persipura? Ya, mereka banyak pemain-pemain yang memiliki individu yang bagus. Untuk itu kita tidak boleh memberi ruang yang terlalu lebar kepada pemain Persipura siapapun itu. Detik-detik pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Kericuhan terjadi lantaran puluhan mahasiswa protes tak bisa menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan Ketua BEM tersebut. Sehingga puluhan mahasiswa Unsur Ultra pun meminta penundaan pemilihan Ketua BEM yang berlangsung pada Rabu 13 Oktober 2021 kemarin. Dan Tribuners, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun News Ultra, ada Husni Hussein yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Husni. Ya, halo rekan Dea. Oke, bisa Anda informasikan lebih detailnya apa sebenarnya yang menjadikan puluhan mahasiswa ini memprotes? Ya, baik Dea, dapat saya kabarkan bahwa memang kemarin telah terjadi aksi ricuh di Universitas Sulawesi Tenggara saat pemilihan Ketua BEM, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara. Kemudian akhirnya menimbulkan kericuhan yang informasi yang kami himpun bahwa memang kericuhan terjadi oleh puluhan mahasiswa dari universitas tersebut yang tak terima hak suaranya tidak dapat memilih dalam pemilihan calon ketua BEM Universitas Sulawesi Tenggara pada periode 2021-2022. Rekan Dea. Oke, Husdi, lantas bagaimana hasil dari pemilihan ketua BEM kampus tersebut? Apakah tetap dilanjutkan atau bagaimana? Ya, selesai kerusuhan terjadi, kemudian pihak kampus dari Unsulta kemudian bersama puluhan mahasiswa yang menggelar aksi tersebut menandatangani persetujuan untuk pemindahan pelaksanaan pemilihan Ketua BEM Unsultra. Kemudian seusai penandatanganan tersebut, namun hingga saat ini dia dapat saya laporkan juga kami tadi sempat menghubungi pihak Unsultra dan dari pihak Unsultra sendiri mengabarkan bahwa hingga saat ini pelaksanaannya ditunda dengan
waktu yang belum ditentukan. Rekan Dea. Oke, lalu bagaimana tanggapan dari pihak kampus sendiri terkait kericuhan ini? Ya Dea, memang usai kericuhan terjadi, kami sempat bertemu dengan pihak kampus dan pihak panitia pelaksanaan pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara. Namun mereka enggan memberikan komentar dan hingga saat ini rekan Dea, kami belum sempat menerima detail secara informasi seperti itu apa yang dapat disampaikan. Demikian rekan Dea yang dapat saya laporkan. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Sultra Husni Hussein untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa saksikan live update berikutnya di hari esok hari di seluruh kanal media Tribun Network. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.